Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur di mana Engkau selalu memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk membuka mata di pagi hari ini. Dan kami pun juga berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 26. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayatnya, saya hanya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Judul renungan hari ini akan saya berikan judul Mengingat Kebaikan Tuhan. Ayat yang pertama, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Saudara, kemajuan teknologi pada saat ini itu sangat pesat sekali. Dulu mungkin kita mengenal handphone itu mungkin sebesar batu bata. Hanya bisa untuk telepon saja. Tetapi sekarang handphone sudah bisa dibuat untuk nonton, bisa dibuat juga untuk memotret, merekam video, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan laptop. Dulu laptop itu sangat besar, cembung, dan grafisnya itu sangat tidak enak untuk dipandang mata. Tetapi pada zaman sekarang laptop itu menjadi sebuah kebutuhan di segala jenis industri. Menariknya adalah gudang penyimpanan data di laptop, dulu itu hard disk, sekarang itu SSD, ternyata dia tidak awet sepanjang masa. Katakanlah contohnya kita ngomongin soal hard disk yang masih umum dipakai oleh banyak orang. Dia memiliki umur penyimpanan data itu pada secara umum, secara wajar itu 3-5 tahun. Hal ini disebabkan karena sel-sel yang ada di dalam hard disk itu juga tidak bisa hidup selamanya, dalam tanda kutip hidup selamanya. Menariknya kalau misalnya kita bandingkan dengan usia sel yang ada di otak kita, jika manusia itu dalam keadaan yang sehat, bahkan sampai umur 80 tahun pun ia masih tetap bisa mengingat yang namanya masa kecilnya itu seperti apa. Saudara, tentu kita ingin mengingat di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik saja, bukan? Terlebih kalau misalnya kita lihat di Ulangan 26 ini, Tuhan memerintahkan kepada orang Israel demikian, jika kamu sudah menempati tanah perjanjian itu, maka kalian, yaitu orang-orang Israel, haruslah memberikan persembahan, yaitu hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu itu. Umumnya praktek ini disebut sebagai persembahan sulung. Namun ternyata hal ini bukanlah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Ada beberapa alasannya, saudara. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan konteksnya, di mana perintah ini lebih ke arah ucapan syukur
atas penyertaan Allah dari Mesir sampai ke Kanaan. Jadi perintah ini lebih spesifik khusus diberikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Yang kedua, saudara, jika praktek ini konsisten untuk dipraktekkan, maka perintah untuk memberikan buah sulung itu berlaku setiap tahun atau setiap hasil panen. Nah, jika demikian kita muncul sebuah pertanyaan, berapa besaran yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kebanyakan orang awam berkata bahwa seluruh persembahan sulung itu harus merupakan dari semua hasil panen. Kalau di Alkitab itu seberkas atau sebakul di ayat yang kedua dari Ulangan pasal 26. Kalau dari tradisi orang Yahudi sendiri, ada yang mengusulkan 1/60 dari hasil panen. Lantas bagaimana hal itu semua kita bawa di zaman modern pada saat ini? Di mana sebagian besar mungkin orang yang bekerja itu menerima upah setiap bulannya dan bukan dari hasil panen. Nah, karena itu sebenarnya ritual ini tidak mengikat bagi orang Kristen pada saat ini. Tetapi konsep teologisnya harus tetap dipertahankan. Kita harus selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Di 1 Korintus 16 ayat yang kedua, jemaat mula-mula memiliki kebiasaan menyisihkan penghasilan mereka setiap minggu. Bahkan kalau kita lihat dari 2 Korintus 9 ayat 6-7, kebiasaan ini bukannya paksaan, tetapi lahir dari hati yang mengasihi dan juga bersyukur kepada Tuhan. Jadi setiap orang Kristen perlu membiasakan diri untuk menyisihkan penghasilan bagi pekerjaan Tuhan dan orang lain yang membutuhkan. Semakin kita mengingat kebaikan Tuhan, semakin besar rasa syukur kita. Sekalipun di dalam masa-masa yang sulit, ketika kita mengingat yang namanya kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan saja dulu baik, Ia pun tetap Tuhan yang sama yang tidak akan berubah. Dia akan selalu baik bagi kita. Bukan saja Dia memberikan berkat-berkat jasmani kepada kita, bahkan Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri kepada kita semua. Maka sebenarnya saudara, kita semua perlu belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu baik, tidak pernah berubah ya Tuhan. Kadang di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami ini, kami terkadang lupa. Dan mungkin saja kami tidak mengingat kebaikan Tuhan, dan kami mungkin menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ajarkan kami dan kuduskanlah kami, kiranya Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, agar kami dapat mengingat selalu kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami di dalam aktivitas kami juga sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.